Melanjutkan kembali pembahasan latihan soal OSNK Mapel IPA jenjang SD tahun 2025. Perhatikan soal berikut. Seorang anak sedang berkunjung ke suatu kebun. Anak itu melihat sebuah tanaman yang memiliki daun dengan susunan tulang daun sejajar. Setelah dicabut, tampak akar tanaman tersebut merupakan akar serabut. Tanaman tersebut kemungkinan adalah dan termasuk dalam kelas. Pembahasannya sebagai berikut. Tanaman yang memiliki ciri-ciri pada soal yaitu daun dengan tulang daun sejajar dan akar serabut merupakan karakteristik umum dari tumbuhan kelas Monocotyledoniae atau monokotil. Salah satu contoh tanaman yang termasuk dalam kelas ini adalah jagung atau Zea mays. Dengan demikian, deskripsi yang diberikan sangat cocok dengan karakteristik jagung dan kelas Monocotyledoniae. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B. Zea mays Monocotyledoniae. Soal berikutnya, ciri-ciri paru-paru pada burung adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Paru-paru burung memiliki beberapa ciri yang membedakan dari paru-paru mamalia. Salah satu ciri utama adalah paru-paru burung relatif kaku dan tidak dapat mengembang secara signifikan seperti paru-paru mamalia. Burung memiliki sistem pernapasan yang unik dengan adanya kantung udara yang membantu dalam pertukaran gas dan menjaga keseimbangan tubuh saat terbang. Kantung udara ini berperan penting dalam efisiensi sistem pernapasan burung, memungkinkan mereka untuk mendapatkan oksigen yang cukup selama aktivitas seperti terbang. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A. Kaku. Soal berikutnya, perbedaan antara arteri pulmonari dengan vena pulmonari adalah pada arteri pulmonari memiliki ciri-ciri. Pembahasannya sebagai berikut. Perbedaan utama antara arteri pulmonari dan vena pulmonari adalah arteri pulmonari membawa darah yang kaya karbon dioksida dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru untuk dioksigenasi, sedangkan vena pulmonari membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Arteri pulmonari memiliki katup semilunaris pulmonaris yang terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonari. Katup ini berfungsi mencegah darah mengalir kembali ke ventrikel kanan setelah dipompa ke arteri pulmonari, sedangkan vena pulmonari tidak memiliki katup seperti arteri pulmonari. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A. Memiliki katup. Soal berikutnya, nilai pembesaran pada sebuah mikroskop seperti pada gambar adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Nilai pembesaran mikroskop tergantung dari pembesaran lensa okuler dan lensa objektif yang digunakan. Untuk menghitung pembesaran total, kita perlu mengalihkan nilai pembesaran lensa okuler dengan lensa pembesaran lensa objektif. Nah, pada gambar, letak lensa okuler itu ditujukan pada huruf F, sedangkan letak lensa objektif itu ditujukan pada huruf G. Maka untuk mencari pembesarannya, yaitu F kali G. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A. F kali G. Soal berikutnya, mitokondria merupakan organel sel yang menghasilkan energi berupa ATP yang penting untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Jumlah mitokondria tampak lebih banyak pada sel-sel otot dibandingkan sel-sel kulit. Hal tersebut disebabkan. Pembahasannya sebagai berikut. Mitokondria memang merupakan organel sel yang berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler. Jumlah mitokondria yang lebih banyak pada sel otot dibandingkan dengan sel kulit disebabkan oleh kebutuhan energi yang lebih tinggi pada sel otot. Sel otot, terutama otot rangka dan otot jantung, memerlukan banyak energi untuk melakukan kontraksi dan relaksasi yang berulang-ulang. Kontraksi otot memerlukan ATP dalam jumlah besar untuk menggerakkan filamen aktin dan miosin, sehingga mitokondria pada sel otot harus bekerja keras untuk memproduksi ATP yang cukup. Sementara itu, sel kulit memiliki fungsi yang lebih terkait dengan pelindungan dan regenerasi jaringan, sehingga kebutuhan energinya tidak sebesar sel otot. Oleh karena itu, sel otot memiliki lebih banyak mitokondria untuk memenuhi kebutuhan energinya yang tinggi. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C.
otot banyak mengalami kontraksi sehingga memerlukan energi lebih banyak. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.